Halo, berjumpa kembali bersama Dewi Sutrisna. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang unsur. Nah, di video kali ini, kita akan belajar bersama tentang senyawa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan air, gula, garam, asam cuka, dan beberapa bahan lainnya. Bahan-bahan tersebut merupakan senyawa. Tentunya kalian telah mengetahui bahwa bagian terkecil dari sebuah unsur adalah atom. Dua atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Dengan demikian, dapatkah kalian menjelaskan apa itu senyawa? Senyawa merupakan zat tunggal atau zat murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa, atau senyawa adalah zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Misalnya, air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen H dan oksigen O. Bagaimana suatu senyawa dapat terbentuk? Nah, senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Misalnya, sifat air sebagai senyawa akan berbeda dengan sifat gas hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Pada suhu kamar, air berwujud cair, sedangkan hidrogen dan oksigen keduanya berwujud gas. Air dapat digunakan untuk memadamkan api, sedangkan gas hidrogen merupakan zat yang mudah terbakar, dan gas oksigen merupakan zat yang diperlukan dalam pembakaran. Berikut terdapat dua cara proses pembentukan senyawa melalui reaksi kimia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, reaksi unsur dengan unsur atau senyawa dengan senyawa. Reaksi unsur dengan unsur dapat terjadi melalui reaksi pembakaran. Contohnya, pembakaran magnesium menghasilkan magnesium oksida. Kemudian, reaksi antara senyawa dengan senyawa, itu misalnya reaksi antara asam dengan basa, itu akan menghasilkan garam. Yang kedua, reaksi unsur dengan senyawa. Beberapa senyawa terbentuk melalui reaksi antara unsur dengan senyawa. Contoh, logam natrium cepat bereaksi dengan air membentuk senyawa NaOH. Sama halnya dengan unsur kimia. Senyawa kimia diberi nama dan lambang agar memudahkan untuk dipelajari. Bagaimana cara memberi nama sebuah senyawa? Dalam ilmu kimia, semua senyawa ditulis menggunakan lambang yang menunjukkan jenis unsur penyusunnya beserta komposisinya. Nah, lambang dari suatu senyawa itu dinamakan rumus kimia. Dengan rumus kimia, kita dapat mengetahui jenis unsur yang membentuk senyawa itu dan banyaknya atom tiap unsur yang menyusun senyawa tersebut. Rumus kimia dibedakan menjadi dua, yaitu rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris adalah perbandingan paling sederhana dari atom-atom yang membentuk senyawa, sementara rumus molekul adalah perbandingan jumlah atom sesungguhnya dari atom-atom yang menyusun suatu molekul. Rumus molekul menyatakan N kelipatan dari rumus empiris. Agar kalian lebih jelas memahami perbedaan rumus empiris dan rumus molekul, perhatikan tabel berikut ini. Berdasarkan tabel yang kalian lihat, terdapat 6 contoh nama senyawa lengkap dengan rumus molekul dan rumus empirisnya. Yang pertama, senyawa amonia. Rumus molekulnya NH3, rumus empirisnya NH3, dan N-nya sama dengan 1. Nah, ini artinya senyawa amonia memiliki rumus molekul yang sama dengan rumus empirisnya. Yang kedua, senyawa etena. Rumus molekulnya C2H4, rumus empirisnya CH2, di mana N-nya sama dengan 2. Nah, ini artinya senyawa etena memiliki rumus molekul yang sama dengan 2 kali rumus empirisnya. Yang ketiga, senyawa butana. Rumus molekulnya C4H10, rumus empirisnya C2H5, di mana N sama dengan 2. Artinya,
senyawa butana memiliki rumus molekul yang sama dengan 2 kali rumus empirisnya. Yang keempat, senyawa asam laktat, rumus molekulnya C3H6O3, rumus empirisnya CH2O, dengan N sama dengan 3, yang artinya bahwa senyawa asam laktat memiliki rumus molekul yang sama dengan 3 kali rumus empirisnya. Yang kelima, senyawa asam butirat, rumus molekulnya C4H6O2, rumus empirisnya C2H3O, dengan N sama dengan 2, artinya senyawa asam butirat memiliki rumus molekul yang sama dengan 2 kali rumus empirisnya. Dan yang terakhir, yaitu senyawa asam askorbat, di mana rumus molekulnya C6H8O6, rumus empirisnya C3H4O3, di mana N-nya sama dengan 2. Artinya, senyawa asam askorbat memiliki rumus molekul yang sama dengan 2 kali rumus empirisnya. Dari apa yang sudah kita bahas, apakah kalian tahu apa persamaan dan perbedaan dari rumus empiris dan rumus molekul? Nah, jadi rumus empiris dan rumus molekul memiliki persamaan dalam hal unsur-unsur senyawanya, sementara perbedaannya terletak pada perbandingan relatif jumlah unsur yang menyusun senyawa itu. Berikut kita akan bahas manfaat dari beberapa senyawa di dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari beberapa senyawa di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, senyawa asam asetat dengan rumus kimia CH3COOH yang dimanfaatkan sebagai cuka makanan. Yang kedua, senyawa urea dengan rumus kimia CONH2 yang dimanfaatkan sebagai pupuk. Yang ketiga, senyawa asam askorbat dengan rumus kimia C6H8O6 yang dimanfaatkan sebagai vitamin C. Yang keempat, senyawa aspirin dengan rumus kimia C9H8O4 yang dimanfaatkan sebagai obat sakit kepala. Yang kelima, senyawa soda kue dengan rumus kimia NaHCO3 yang dimanfaatkan untuk membuat roti. Yang keenam, senyawa kalsium karbonat dengan rumus kimia CaCO3 yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Yang ketujuh, magnesium hidroksida dengan rumus kimia MgOH2 yang dimanfaatkan sebagai obat penawar asam atau yang kita kenal sebagai obat sakit mah. Yang kedelapan, senyawa asam klorida dengan rumus kimia HCl dimanfaatkan sebagai pembersih lantai. Yang kesembilan, senyawa asam sulfat dengan rumus kimia H2SO4 yang dimanfaatkan sebagai pengisi aki. Dan yang terakhir adalah senyawa natrium klorida dengan rumus kimia NaCl yang dimanfaatkan sebagai garam dapur. Itulah manfaat dari beberapa senyawa dan banyak lagi senyawa lainnya yang berguna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian penjelasan tentang senyawa, proses pembentukan senyawa, rumus kimia senyawa, dan manfaatnya. Bila video ini bermanfaat, kalian bisa share, like, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.